Gimana? Liburannya sudah selesai, long weekend juga udah selesai ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke podcast Duduk Perkara malam hari ini. Berjumpa lagi, semoga nggak bosan nih sama gue nih, ya kan, Justian. Dan malam hari ini gue udah ditemani nih sama narsum kita yang kece. Tapi mau kenal lebih lanjut, nanti dulu. Gue akan pembukaan dulu ya kan. Oke, thank you banget Sobat Elcuk Entertainment dan juga Sobat Langit Musik yang sudah meluangkan waktunya buat nonton kita, colotehan kita malam hari ini ya. Harapannya sih semoga colotehan kita malam hari ini daging nih buat teman-teman semuanya karena isu yang akan dibahas itu lah pokoknya hot 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 menghot. Oke, yang lagi di rumah, yang lagi perjalanan pulang dari kantor ke rumahnya, kita doakan semoga sampai dengan selamat ya kan. Yang lagi di perjalanan macet-macetan, di mobil, di kereta, di bus, dimanapun berada, kalau misalnya sambil dengerin podcast malam hari ini, ya nanti bolehlah kirim pertanyaan ke kita, nanti akan dijawab langsung sama narasumber yang kece. Nah, bagaimana cara mendengarkannya? Teman-teman bisa aja ke Alcuk Entertainment YouTube. Linknya itu kalau misalnya teman-teman nggak dapat linknya, bisa aja tuh ke Instagram bio gue. Di situ ada @jusdian24. Nah, kemudian kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau tanya, silakan kirim pertanyaan di dalam kolom chat YouTube-nya. Nanti akan kita jawab. Nah, oke. Kenapa teman-teman harus mendengarkan podcast Duduk Perkara yang diacari sama Justian? Karena kenapa? Di sini akan banyak sekali ilmu-ilmu tentang hukum yang relate sekali buat teman-teman sekalian yang ada di rumah dan dimanapun berada. Jadi teman-teman yang mungkin nggak ngeh kan di kehariannya, misalnya ada kayak, wah ternyata kalau gue melanggar ini, ternyata ada sanksi hukumnya loh. Wah bahaya ini kan. Nah itulah alasan kenapa teman-teman harus dengerin podcast Duduk Perkara. Nah ada beberapa hal yang pengen gue sampaikan dulu, ya kan. Jadi kalau misalnya duduk perkara di sini, gue akan disclaimer dulu, ya kan. Kalau duduk perkara podcast ini tidak ada maksud untuk menyudutkan siapapun juga dan tidak berpihak kepada siapapun dan tidak menjurus ke arah sara. Nah, tujuan kita untuk mendengarkan pandangan dari narasumber terhadap suatu fakta dan apa yang dibicarakan tidak otomatis dapat dijadikan sebagai opini apapun di media atau platform tertentu. Nah, jadi teman-teman bisa nih, ya kan? Kalau misalnya mau nanya sesuatu, aduh, gue bingung nih ya kan, kira-kira di kantor gue ada masalah tentang perjanjian atau kontrak dan lain-lain gitu kan. Nanya kemana gitu? DM aja gue, nanti gue bahas kok nanti di duduk perkara berikutnya. Nah, malam hari ini isunya itu sangat hot, seksi, asik kan. Kita akan ngomong soal pelecehan seksual, sexual harassment yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di publik transportasi ataupun kalian yang sedang pacaran kemudian putus kemudian terjadilah sesuatu yang sangat tidak diinginkan gitu kan. Akhirnya terjadilah beberapa hal yang kayak kemarin sempat viral tuh revenge porn ya kan. Nah, ayo. Nah, akan kita bahas semuanya malam hari ini dengan seorang narasumber yang kece sekali. Dia udah hadir di sebelah kanan gue kan, luar biasa, effortnya luar biasa, macet-macetan, pengen aja pokoknya dia datang ke sini buat sharing ke kita semua, padahal macet-macet ya ngapain juga datang ke sini kan, tapi karena dia mulia juga niatnya, asik ya kan. Jadi ya udah, gue undang ke sini. Gue akan kenalkan dulu, namanya adalah Samuel J. Olam. Right. Betul. J itu apa sih? Josafat Olam. Josephat Olam. Iya. Oke. Thank you banget nih, Mase. Gue manggilnya Mase sebenarnya. Tapi sebelumnya dipanggil Om-Om sama anak-anak. Wow, wow, wow. Oke. Mas Jolam. Gue Iya. manggil apa sih enaknya? Sam boleh. Sam aja lah ya biar Ya, ya. gue lo asik gitu ya anak Aduh. selatan kayak. Oke. Sam, Yuk, thank you banget udah mau datang nih. sama-sama. Mungkin dari kantor atau dari mana, kemudian macet-macetan, gila macet banget Jakarta gitu kan. Gue udah lama nggak ke daerah sini, tiba-tiba kayak gini nih. Iya nggak apa, enjoy your time. Gue juga paham banget kan. Thank you banget udah effort yang gede gitu kan. Pengen gue ganggu, akhirnya lo memenuhi apa yang ingin gue ganggu gitu kan. Nah, Ya. Mas Sam, kira-kira kenalan dulu dong sama anak-anak pendengar dari Sobat Elcuk Oke. Entertainment dan Sobat Langit Musik ya kan. Nah, Ya. kira-kira Sam Jolan itu siapa? Pekerjaannya apa kan, bidang yang ditekunin apa gitu kan, beberapa case ataupun beberapa kerjaan yang dihandle apa, monggo silahkan. Oke, sapaannya apa sih kalau pemirsanya? Sobat Elcuk Entertainment Oke. dan Langit Musik. Oke. Selamat malam. Gue takut kebanting nih kalau dengan dia. Oh, enggak dong. Ya, selamat malam. Pertama-tama selamat malam dulu ya buat Sobat Elcuk Entertainment dan Langit Musik. Tadi udah disebut sama Justian sebenarnya. Namaku Samuel Josafat Olam. Panggilnya Sam aja boleh. Kalau Meskipun ada mereka mau
Ayang boleh? Wow, 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 wow. Nanti dibahas loh di topik ini loh. Oh iya, iya verbal, hati-hati loh. Wow. Sabar, nanti ya. Oke, lanjut Kak. Iya, Oke. tadi sempat disebut juga sama Justian. Aku adalah, itu disebut gak sih? Kayak sebut deh. Aku Apanya? adalah seorang Gak apa-apa, dokter. sebutin aja. Semua Aku adalah disebutin di sini. seorang dokter sebenarnya, pendidikan S1-nya. Wow. Sempat praktek juga, tapi kemudian milih untuk tidak praktek dan bekerja di bidang kesehatan masyarakat. Nah, sekarang aku adalah konsultan di bidang kesehatan masyarakat. Terakhir pekerjaanku ada di sebuah lembaga internasional yang ada sebuah project di mana aku jadi koordinator untuk project yang memang berfokus kepada kesehatan perempuan dan remaja Oke. gitu. Jadi yang banyak ngurusin perempuan. Dan dalam pekerjaannya otomatis ngomongin juga isu-isu tentang gender gitu. Dan salah satu komponen projectnya memang soal kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender kita nyebutnya gitu. Oke, berarti gue tepat nih manggilin orang ya narsumnya. Kan bisa kita diskusi langsung. Nanti saya bahas soal dari sisi kesehatannya Yes. dan beberapa hal yang sering ditemui sehari-hari. Yo. Gue bahas soal legalnya. Itu Ya, klop ya kan? benar, Oke. benar, benar. By the way, kerja di lembaga internasional. Yo. Apaan sih lembaganya? Gak usah disebut ya, Tet. Pip ya. Rahasia ya, oke. Oke, kalau misalnya keseharian tuh kira-kira kerjaan yang paling menantang tuh kayak gimana sih dari seorang Sam? Ya. Ya. Sebenarnya di kantor di project itu lumayan menantang ya karena harus menyatukan jadi project gue kebetulan join program antara dua lembaga internasional dan projectnya lumayan gede. Ada komponen reproductive health-nya atau kesehatan reproduksinya, ada komponen youth-nya atau remajanya, dan ada komponen gender yang fokusnya di kekerasan berbasis gender, termasuk juga kayak perkawinan anak dan pemotongan alat kelamin perempuan. Sunat perempuan orang nyebutnya. Tapi kita sekarang udah gak nyebut gitu lagi, kita nyebutnya P2GP, pemotongan dan perlukaan genitalia perempuan. Untuk ngasih tahu bahwa sebenarnya ini bukan praktis yang terkait agama loh. Ini tuh bukan ibadah gitu, but it's Oke. actually hurting women, melukai perempuan gitu. Makanya namanya sekarang diganti jadi P2GP gitu. Nah, project gue tuh basically itu setiap unit tuh ada programnya sendiri gitu. Nah, gimana untuk bisa menyatukan semuanya, kita bikin reporting yang bareng, ada koordinasi satu sama lain, Oke. itu kira-kira tugas gue. Jadi itu aja udah lumayan pusing ya hidup gue. Tapi kebetulan sekarang lagi break juga nih, karena lagi fokus kan di kompetisi ya. Bapak tahu ya. Oh, Bapak oke. tahun lalu, saya tahun ini the new Amen of the Year. Gitu. Wow. Jadi tahun ini jadi grand finalist kebetulan. Jadi ya lumayan juga itu ya seru tapi juga sibuk juga pastinya. Ada kerjaan-kerjaan yang harus dikerjain lah, Pak. Wow, ini kayak mantu idaman gak sih? Wow. Biasa kan nih ditanyain, Wow. mantu idaman apa? Dokter nomor 1, Widih. lawyer nomor sekian. Bingung gue ya kan. Padahal kan ya beda ya masing-masing bidang ya. Nah, tadi kan lo sempat mention ya, sebenarnya menarik banget yang lo kerjain di di kantor ya. Tadi kan ada soal sunat perempuan, kemudian ada soal tadi kan perkawinan anak di bawah umur gitu kan. Yes. Lo nggak tahu nggak sih kalau gue tuh pernah neliti tentang soal perkawinan anak di bawah umur itu. Oh. Iya, study case-nya itu ada di daerah gue sebenarnya di Sumatera Selatan. Jadi Betul. itu di daerahnya ya, maksudnya bukan di kotanya kan. Mereka itu masih kayak sering terjadi pernikahan anak-anak di bawah umur, kayak bahkan saudara gue tuh ada SD udah nikah. Iya benar. Iya. Kita juga daerah yang dikerjain project gue juga emang di daerah Sulawesi Selatan situ, Bone, Wajo. Gitu. Oke. Dan itu tuh beneran di depan mata gue sendiri, saudara gue SD kelas 4, abis itu dia putus sekolah, terus suaminya itu kelas 6 SD Wow. menikah. wow. Dia manggil gue tuh om, sedangkan gue manggil dia ya ponakan, istilahnya kan nggak deket banget sih ponakan, tapi agak jauh. Tapi ya tiap hari kalau kumpul keluarga ada dia gitu kan. Iya. Jadi pas gue udah kuliah dia udah sibuk ngasuh anak ya. Wow. Agak-agak miris, padahal kan itu dari segi kesehatan katanya nggak bagus ya. Betul, ya betul kan? banget. Ah. Betul banget. Terus kan tadi lo sempat mention nih kan as the one of the grand finalists the new Amen of the Year 2023 as a winner, so maybe. Oh, wow, amin. Semoga menang. Nah, sebenarnya mungkin bisa di-share Kakak Sam ke teman-teman dari Sobat Alcuk juga. Ya. Sebenarnya visi dan misi yang dibawa di
the new element of the year itu apa? Kan kalau nggak salah kan itu bukan nggak salah lagi, emang ada squad Anda di satu squad sama saya kalau nggak salah ya, Youth Buzzer ya. Betul. Jelasin dong sedikit, siapa tahu nanti kan ada yang Siapa tahu terinspirasi mau gitu ikut kan. ya, Iya, tahun depan. Nanti seniornya dia. Jadi the new element of the year ini sebenarnya emang dia Kalau mau minum silakan loh. siap. Dia ajang pencarian health influencer basically sebenarnya. Jadi bukan yang orang pikir kayak oh nih brand ambassador ya atau kayak pageant apa gitu, bukan sih, basically bukan itu. Dia pengen cari health influencer, makanya gue juga tertarik karena kan gue punya passion atau kayak calling gitu ya di bidang health ini, dan gue pengen sebanyak mungkin orang di Indonesia tahu informasi soal kesehatan gitu. Nah di antara 16 grand finalist ini dibagilah jadi 4 squad namanya, atau 4 kelompok gitu. Ada yang fokusnya di olahraga atau aktivitas fisik tuh warna green squad bilangnya. Terus red squad tuh di edukasi informasi kesehatan gitu. Terus blue squad itu lebih ke work life balance, mental health gitu. Sedangkan kalau yang kita Yellow Squad itu lebih ke youth empowerment sebenarnya. Iya, gitu. youth empowerment, keren banget ya. Yes. Wow. Keren, kita bangga banget kayak sama diri kita sendiri ya. Ya, semoga anak squad lain nonton ya. Canda teman-teman. Squad lain gak punya podcast, sorry. Iya itu sering. Wow. Oke. Bisa juga dikit. Nah, berarti karantinanya bentar lagi dong, ya kan? Dengar-dengar udah menghitung hari ya. Yes. Grand final katanya di akhir bulan ini. Betul. Kalau lo nanti jadi winner, apa yang akan lo lakukan? Nanti Iya. aja dibahas. Oke, thank you banget, tepuk tangan ayo. Wow, ayo siapa yang mau ngedeketi Kasem Jolan silakan, ada Instagram Kasem Jolan. Oh, itu kesimpulannya jadi gitu ya. Pasti Anda adalah menantu idaman dari para mertua yang ada di luar sana. Ya kan? Baik. Oke, Kasem, kalau Oke. kita bawa bahas ke topik yang akan kita bawa malam hari ini ya, tentang sexual harassment tuh, kayak contohnya kayak pelecehan seksual yang mungkin sering terjadi, baik itu di sektor publik atau private lah, antara satu orang dengan seseorang kan. Dan banyak banget nih kejadian yang kayak sering viral ya kan di media sosial, misalnya kayak di transportasi publik misalnya. Kalau gue anak KRL kayak Depok Jakarta gitu kan. Itu tuh sekarang ya itu tuh sudah sering pengumuman kayak di dalam kereta, kalau ada pelecehan seksual atau misalnya menemukan seseorang yang akan melakukan hal itu gitu kan, silakan lapor ke petugas gitu kan. Betul. Itu sekarang udah ada. Betul. Tapi dulu itu belum ada. Betul. Nah, lo bayangin aja kan kalau dempet-dempet gitu kan, orang banyak gitu ya, banyak banget dempet-dempet kan. Kita kagak tahu kalau misalnya ada yang berniat jahat gitu kan, gesek menggesek sesuatu kan, itu kayak kejadian loh, ya kan. Nah, itu salah satu contoh, dan kemarin juga viral soal masalah revenge porn juga. Kalau misalnya gue lihat masalah kayak gini nih bisa berujung pada tindak pidana juga. Mereka ngancam ujung-ujung materi, minta duit kalau enggak lu gue sebar lo, ya kan. Nah, itu kan beberapa hal yang sangat menarik untuk dibahas ya. Dan beberapa fakta yang terjadi bahwa maraknya kasus pelecehan seksual yang sering terjadi di masyarakat yang kali gue ceritain, kemudian para korban dari pelecehan seksual itu banyak yang mengalami gangguan mental dan kemudian mereka malu untuk melapor gitu kan. Dan terakhir kan tadi sempat gue bilang bahwa viral kasus-kasus yang kayak revenge porn, kemudian di dalam kereta, di dalam busway dan lain-lain ya kan. Ataupun yang di kalangan kaula muda yang sedang bermadu asmara ya kan. Kemudian mereka terlalu jauh untuk berlabuh gitu kan. Akhirnya mereka terlibatlah sesuatu yang sangat diinginkan padahal itu tidak boleh gitu. Apa ya? Dan akhirnya dengan ketidaktahuan mereka, edukasi mereka kurang ya kan. Mereka merekam tuh aktivitas yang mereka lakukan, misalnya si cowoknya atau nggak si ceweknya gitu kan. Akhirnya mereka putus. Dan ada yang berniat jahat di antara mereka. Revenge porn terjadi gitu kan. Nah, untuk menyambut diskusi kita malam hari ini kan, gue pengen tahu dong dari perspektif seorang Sam gitu kan, tentang penjelasan secara ilmiah seksual itu apa dan bagaimana. Jadi sebenarnya untuk mulai masuk ke dalam topik ini, kita mungkin ngebedain dulu istilah-istilah kayak seks, seksualitas, gender gitu ya. Jadi yang perlu diketahui sebenarnya seks itu ya udah simple banget, definisinya seks itu adalah jenis kelamin. Nah, ketika kita ngomong jenis kelamin, itu kita ngomongin kategori yang sifatnya biologis ya, alamiah laki-laki perempuan berdasarkan karakteristik di tubuhnya nih.
ini gue dokter yang ngomong, jadi kayak dari Ya. aspek reproduksinya, dari genetiknya, Ya. dari anatominya. Jadi misalnya kalau ngomong laki-laki kromosomnya XY, ini kalau yang belum tahu ya, laki-laki kromosomnya XY, Gue catat dulu. perempuan kromosomnya XX Gua gitu. catat dulu Terus biologi laki-laki ada penisnya, perempuan ada vagina. Meskipun kita kenal juga di kedokteran istilah intersex ya. Intersex tuh mungkin orang yang terlahir dengan dua kelamin. karakteristik yang nggak gitu jelas nih untuk dibedakan nih laki-laki atau perempuan. Misalnya dia ada penis juga, ada mungkin bentuknya nggak benar-benar penis gitu. Jadi mencurigakan nih apa penis atau vagina gitu. Ya, sering salah diagnosis atau apa gitu. Atau mungkin kromosom juga ada kan yang kayak XXY atau X XXX ya kalau nggak salah. Jadi nggak benar-benar clear gitu laki-laki oke. perempuan gitu. Nah itu ada istilah intersex. Tapi itu ngomongin semua soal biologis gitu. Jadi soal apa yang ada di dalam tubuh kita. Kita terlahir dengan itu. Kita Oke. given ibaratnya. Ya. Nah, sedangkan kita juga tahu ada yang istilahnya gender. Nah, kalau gender ini lebih ngomongin soal konstruksi sosial ya. Jadi kayak dibentuk di dalam masyarakat. Itu ngomongin soal peran, perilaku, soal aktivitas dan mungkin apa ya, atribut-atribut lain yang dibangun secara seksual. Misalnya di kepala kita kalau misalnya perempuan ya harusnya dia kemayu, lemah lembut gitu. Atau mungkin pakaiannya mungkin harusnya dia pakai rok gitu. Rambutnya panjang. Sedangkan kalau laki-laki dia harusnya yang kayak tegap gitu, terus kayak berwibawa, Maskulin. terus maskulin, Ya. kayak gitu-gitu. Nah itu gender ngomonginnya, dan itu jadi seringkali terkait juga sama aspek peran pembagian kerja di dalam masyarakat. Misalnya perempuan yang dilihat sebagai sosok yang mungkin diharapkannya lemah lembut, harusnya dia merawat anak misalnya di rumah, tinggal di rumah aja ngerjain pekerjaan domestik. Laki-laki yang bekerja gitu, cari nafkah di luar. Terus juga dilihat perempuan itu misalnya perannya sebagai manajerial aja di dalam komunitas atau rumah tangga. Jadi dia ngurus-ngurus ini itu, ngurus keuangan, ngurus masakan, belanja segala macam. Tapi laki-laki itu yang memegang fungsi politisnya, misalnya kayak ngambil keputusan di keluarga gitu. Nah itu ngomongin soal gender. Nah kalau kita ngomongin soal seksualitas itu sebenarnya agak lebih luas ya, karena meskipun seksualitas ini ada judulnya seksnya, tapi dia sebetulnya nggak cuman ngomongin terkait jenis kelamin aja. Nah dia tuh ngomongin juga soal aspek perilaku seksualnya juga, identitas gender juga, ketertarikan, orientasi seksual, sikap, aktivitas gitu. Jadi semua tuh dibahas dalam seksualitas. Itulah kenapa kalau kita ngomongin soal pendidikan zaman dulu ya, edukasi itu edukasi kesehatan reproduksi aja. Jadi yang diajarin cuma kayak paling menstruasi, terus cuman apa sih mimpi basah gitu-gitu waktu kita SMP ya. Mimpi basah. Apa tahun berapa ya? Itu udah lama banget pasti. Nah sekarang yang ingin diperjuangkan adalah pendidikan seksualitas sebetulnya, supaya remaja-remaja juga tahu bukan cuma masalah kayak mimpi basah sama menstruasi, hamil gitu-gitu doang, tapi juga ngerti soal gender, ngerti juga soal kayak menghargai sesama manusia, ngerti juga soal kekerasan gender itu apa, bentuk-bentuk keluarga seperti itu. Jadi lebih luas lagi aspeknya gitu. Iya sih, kalau menurut gue juga kayak edukasi tentang seksual dan produksi kan, reproduksi, produksi semua memproduksi gitu ya. Dan gender, emang kalau nggak salah tuh nggak tahu deh, apakah sekarang sudah terrealisasi ya, misalnya kayak pemerintah mulai masuk ke kurikulum pendidikan kita terkait hal ini. Pelan-pelan udah mulai, jadi kayak ada upaya untuk memasukkan pendidikan seksualitas komprehensif itu ke dalam kurikulum kita. Cuma memang kurikulum kita jujur kan padat banget ya, kayak semua mau dimasukin ke dalam kurikulum, sehingga ini masih prioritas yang bersaing nih dengan prioritas apa bilangnya, mata ajar yang lain gitu, jam-jam mana yang lebih urgent gitu ya. Ya, sehingga sekarang belum jadi wajib, belum terstandar juga di seluruh Indonesia gitu. Jadi udah ada modul pelatihan gurunya gitu, tapi belum jadi wajib untuk semua sekolah gitu. Pilihan aja. Ya, oke. Kalau misalnya sekarang udah diprioritaskan belum? Mostly kelihatannya sih kalau dilihat dari secara sekilas ya, maksudnya intentionnya, niatannya sudah ada. Tapi emang pasti lama banget untuk menuju ke sana Jus, karena kan melatih guru-guru supaya punya, gurunya sendiri aja mungkin belum tentu punya norma gender dan cara pandang yang benar kan. Betul. Gitu. Ya. Menarik sih. Ya, semoga nanti kedepannya kurikulum khusus masalah seksual dan edukasi seksual dan reproduksi dan gender
makin lebih baik kali ya. Yes, Semoga betul. nanti Amin. ada pejabat yang berwenang mendengarin podcast kita malam hari ini. Asik. Salam damai. Gue kalau dengar cerita kayak gini dari seorang Sam, gue langsung flashback zaman-zaman gue waktu masih kelas biologi. Ya gue masuk IPS karena gue gak suka Oh. pelajaran Oh, biologi. oke. Canda. Semua pelajaran bagus kok. Emang guenya aja itu tidak terlalu tertarik. Justru menurut gue susah IPS loh. Oh, Kayak enggak. banyak banget teori-teori gitu loh yang kayak Justru itu menarik bagi gue. Wih. Asik. Oke, ya, ya, itu ya, penjelasan secara alamiah ya kan disampaikan langsung sama seorang Sam. Nah, kemudian kan tadi kita sempat mention tentang pelecehan seksual. Kita tahu lah seksual itu kan aktivitas yang antara ya fertilisasi dan lain-lain itulah ya. Ya. Nah, kemudian kan sekarang banyak banget nih ya kan ternyata orang tidak bisa melampiaskan itu ke jalur yang benar gitu loh. Tapi sebenarnya gini loh, maksud gue lo tuh harusnya gini dulu baru bisa gitu kan. Tiba-tiba nggak sabar gitu kan, segala cara dilakukan gitu. Nah, pelecehan lah intinya yang dilakukan. Nah, menurut lo nih Sam yang sudah berkecimpung di dunia edukasi seksual juga, tadi penanganan beberapa kasus di international organization itu, kira-kira pelecehan seksual itu sendiri bagaimana sih dari pandangan seorang Sam? Oke. Ini gue mungkin masuk bahwa pelecehan seksual itu salah satu bentuk kekerasan seksual kali ya. Jadi mungkin itu dulu yang perlu di highlight adalah pelecehan seksual ini bentuk kekerasan. Jadi tidak dibenarkan gitu ya. Meskipun tadi lo bilang mungkin alasannya ada yang mungkin terlalu Menggebu-gebu. gitu ya. Udah BU. Iya. Udah BU biasa. Alasan dan motif dari pelaku kalau kita tanya mungkin ada berbagai jenis gitu. Tapi mau apapun motifnya, luarannya ketika dia jadi pelecehan itu tidak bisa diterima dan itu adalah salah satu bentuk kekerasan seksual. Nah, Oke. sebenarnya yang menarik adalah di Komnas Perempuan nih di Indonesia ada Komisi Nasional untuk Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan dan anak ya kalau nggak salah gitu Iya, deh. iya. Komnas Perempuan nama lengkapnya. Iya. Nah, si Komnas ini sempat ngeluarin tuh bahwa yang namanya kekerasan seksual tuh ada 15 jenis. Jadi banyak ya. banget. Ada Banyak. kayak perkosaan, pencabulan, terus Oke. ada intimidasi, ada pelecehan seksual, ada eksploitasi, perdagangan perempuan, prostitusi paksa, aborsi paksa, kontrasepsi paksa. Itu banyak banget deh pokoknya. Ntar silahkan kalau yang tertarik bisa cari sendiri. Nah, salah satunya nih pelecehan gitu. Nah, si pelecehan ini dia tuh kalau menurut artinya dia tuh tindakan yang bisa berupa sentuhan fisik maupun nggak sentuhan juga, yang menyerang atau menyasar seksualitas atau organ seksual, dan bentuknya tuh bisa macam-macam tapi intinya membuat orang yang mendapatkan itu atau si korbannya itu menjadi merasa tidak nyaman, baik itu dia ngerasa tersinggung atau dia ngerasa direndahkan martabatnya gitu, dan atau mungkin juga sampai menyebabkan emang masalah keselamatan ya, misalnya kayak atau masalah kesehatan juga gitu. Kayak ya kalau misalnya lo di grepe-grepe atau gimana gitu kan ya, itu ada masalah, mungkin bisa jadi masalah kesehatan mental juga kalau lo jadi tertekan atau jadi malu atau apa gitu kan. Nah, intinya itu disebut pelecehan. Itu dibedain karena mungkin zaman dulu mungkin orang mikirnya kekerasan seksual tuh cuman kalau ada penetrasi dari penis ke vagina aja misalnya. To be honest itu sebenarnya ini kalau dari aspek dari hukum ya, misalnya kayak di hukum pidana itu kita menjelaskan beberapa, salah satunya perzinahan itu loh. Tapi kalau ini dilihat itu memang dari adanya proses penetrasi itu ke kelamin itu. Iya. Gitu. Nah, itu mirip ya. Kalau cuman ke situ doang kan jadi sempit tuh. Akhirnya yang perbuatan kayak grepe-grepe tadi lo bilang di KRL jadi nggak kena dong. Padahal si yang mengalami itu mengalami ketidaknyamanan loh ketika itu terjadi gitu. Iya, benar. Nah, untuk itu dijelaskanlah bahwa kekerasan seksual emang tidak boleh dibatasi hanya kepada yang tadi penetrasi itu. Kalau penetrasi udahlah, akhirnya sekarang ada kategorinya perkosaan gitu ya. Nah, ini adalah kategori lain nih si pelecehan seksual ini gitu. Nah, ini jadi bisa lebih luas dan mengakomodasi hal-hal yang mungkin nggak bener-bener sampai ada melibatkan jenis organ kelaminnya, tapi juga udah cukup menyentil atau merendahkan seksualitas atau martabat si korban gitu. Iya benar sih. Ya karena kan bagi si korban dia merasa dilecehkan gitu kan, dan mentalnya pun terganggu juga nih kan. Karena kan
gimana ya, bagi orang yang dia berani speak up di depan orang ramai oke lah, tapi kalau misalnya orang yang takut gitu kan, di tengah padatnya kayak di dalam KRL gitu kan, ada yang grepe-grepe dia teriak, dia malu juga, itu kasihan juga tuh. Iya. Nah oke sih, sebenarnya dari pengertian yang tadi lo sampaikan juga, mungkin dari aspek lo sebagai seorang yang di bidang apa sih misalnya medis ya kayak gitu. Iya, iya. Oke, sebenarnya mirip-mirip sih dengan kalau misalnya di bidang gue tuh kayak di hukum. Mm. Nah, kalau misalnya di hukum pidana tadi kan gue sempat jelaskan bahwa kayak harus ada dulu nih penetrasi kan, itu baru dikategorikan sebagai perzinahan ya kan. Itu juga bisa dimasukkan ke sebenarnya ke perbuatan tidak menyenangkan juga di dalam kasus pidana. Nah, tapi nanti akan gue jelasin lebih detail kan, karena kan kita akan ada rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang baru yang nanti Januari 2026 awal mungkin akan disahkan. Nah, sebetulnya itu lebih update lagi terkait peraturan-peraturan yang sudah ada sekarang gitu. Oke. Nah, kalau misalnya untuk yang dari aspek hukum itu gue mengutip salah satu pendapat nih, namanya Arsuselo, dia guru besar, pokoknya anak-anak hukum tahu lah siapa dia gitu kan. Jadi segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan atau kesusilaan dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Masuk perbuatan cabul ini adalah salah satu pelecehan seksual. Itu menurut beliau. Nah, kalau ada perbedaan juga sih, ketika orang yang dilecehkan dia menerima, maksud menikmati gitu kan, approve dengan apa yang dilakukan sama dia, itu jatuhnya nggak jadi pelecehan. Bukan soal menikmati ya, tapi lebih ke kayak dia approve. Iya. Iya. Misalnya di GPP, silakan gitu. gas gitu kan. Tidak ada penolakan dari dia dan menerima, itu sebenarnya tidak masuk lagi unsur pelecehan kalau di kita. Iya. Kecuali kalau dia penolakan, kayaknya sama aja ya. Iya, betul. Benar. Nah, kalau tadi kan lo udah sempat jenisnya beberapa kategori tentang kekerasan seksual gitu kan. Nah, sebenarnya untuk jenis-jenis salah satu pelecehan seksual tadi masuk ke dalam kategori kekerasan seksual, right? Iya. Nah, jenis-jenis pelecehan seksual itu kayak apa aja nih? Nah, ini kan sering banget nih ada istilah kayak catcalling, kayak cewek gitu kan, seksi kayak kan, tiba-tiba ada lewat kan. Nah, terus ada yang cewek, ih apaan sih gitu kan. Kalau misalnya cewek yang kayak ini pasti dia nerima, ayo doang kayak gitu kan. Astagfirullah, enggak ada, gue tadi sebelum ini briefing gue diajarin lu sama dia nanti lo ngomongnya apa. Jadi itu nyebelin banget loh. Sekarang sih jujur ya, sekarang gue udah agak lebih dewasa, udah tua maksudnya. Itu udah jarang gue lihat ya. Tapi dulu mbak gue di rumah ART gue, waktu jemput gue sekolah waktu masih kecil, itu sering banget loh gue jalan pulang dari sekolah ke rumah aja disiul-siulin kayak gitu sih. Itu sering banget sih, nyebelin banget. Itu catcalling tuh nggak boleh juga kan? Iya, betul. Nah, terus nih ya, waktu gue kuliah dulu, anak Depok. Lo anak Depok juga gak sih? Enggak, lo anak Salemba kan? Iya. Kita sama-sama satu alma mater ternyata. Nah, ada kejadian tidak mengenakan. Bukan gue yang ngalami, tapi temen gue sendiri. Di itu daerah, lo tau gak Fakultas Hukum? Di seberangnya kan ada barel istilahnya. Banyak jual buku, terus makanan warteg gitu kan. Nah, di situ tuh ada salah satu kosan mewah lah ketika itu. Di sebelahnya tuh ada lorong kecil ke arah Margonda. Nah, ketahuan deh Depok nih. Margonda lurus gitu kan. Nah, itu pokoknya kalau udah jam 5 sore ke atas, sepi tuh. Tuh lorong. Karena muat satu badan doang, motor bisa muat motor doang gitu kan. Nah, jadi teman gue ini dia pernah waktu itu mau pulang lah ceritanya dari kampus kan. Nah, terus ngelewatin situ. Tiba-tiba ada dua kejadian yang berbeda. Ada motor satu. Dia berdua tuh. Berhenti deket dia, tiba-tiba berhenti megang nya. Ih, anjir, tetongnya. Ih, rese banget. Set. Teriak dong teman gue, dia kabur. Gila ya? Iya, itu kejadian satu. Anjir. Nah, ternyata ada kejadian lagi tapi teman gue yang berbeda. Tiba-tiba di ujung jalan ada cowok gitu kan datang dek, udah hampir mendekat dia buka celananya dong, nunjukin itunya, nunjukin itunya, jagoannya ke ini teman gue. Nah, menurut kayak lo itu pelecehan nggak sih? Jenis-jenisnya apa aja? Jadi pelecehan tuh sebenarnya kayak tadi gue bilang ya, dia bisa banyak macam gitu. Jadi kayak nggak cuman harus yang menyentuh kayak tadi grepe-grepe, tapi juga bisa yang nggak menyentuh. Nih ada beberapa contoh, misal kayak yang bisa gue ini ya, sentuhan, pelukan, ciuman, menatap atau melirik, jadi kayak kedip-kedipin mata gitu. Terus juga siul-siul kayak tadi, sampai kayak komentar atau lelucon yang seksis gitu, atau yang kayak berbau porno ya kan, ada ya om-om zaman dulu suka banget kayak ngejok tuh yang kayak bokep gitu. Nah, itu juga, atau kayak even kayak lo ngajak kayak neng bobo bareng yuk gitu-gitu, kalau misalnya dia tidak welcome atau dia tidak senang, itu jatuhnya jadi pelecehan.
Jadi Ya. berbagai macam gitu. Nah termasuk juga yang tadi lu bilang sekarang yang kekerasan siber berbasis gender ya, KSBG istilahnya atau KBGO, kekerasan berbasis gender online. Itu kayak gambar, video, bukan video si korbannya ya. Jadi kayak si pelakunya ini ngirimin video bokep misalnya, atau si pelakunya ngirimin foto penisnya dia misalnya. Itu tuh juga termasuk ke dalam pelecehan gitu. Mau text message juga itu juga termasuk. Jadi pokoknya segala apapun lah yang ketika diberikan, pokoknya segala apapun yang berbau seksual yang ketika diberikan kepada korbannya tidak welcome, tidak meminta, tidak konsen gitu, dan menimbulkan perasaan di dia yang tidak nyaman. Nggak cuman sekedar risih aja, kadang-kadang beneran sampai merasa martabatnya tuh jadi rendah gitu. Ini gue ada cerita, boleh nggak sih cerita kayak Boleh cerita banget. ya? Jadi Pengalaman ini pribadi. kejadian Pengalaman yang pribadi nggak? ya pengalaman pribadi sebenarnya. Mengalami sendiri. Ya, jadi gue tuh pernah di suatu gym gitu ya. Ini sebenarnya gue jarang ceritain ini, cuman kayak mungkin ini biar jadi pengalaman juga bahwa korbannya Korban, bukan oke. selalu perempuan gitu. Dan Iya, iya, benar, benar, benar. Ini yang harus iya, ditekanin ya. iya, 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 benar. korbannya nggak harus selalu perempuan gitu, Iya. bisa aja gitu. Jadi waktu di sebuah gym gitu, ada lah gue dipeluk secara kaget gitu sama om-om dari belakang gitu. Gue kenal juga enggak gitu. Kayak mohon maaf, ini kenapa gitu. Terus dia kayak wah badannya bagus ya gitu. Nyebelin kan ya. Serius. Maksud gue seriusan itu nyebelin banget menurut gue. Ini Di mana tempatnya? di sebuah gym. No, maksud gua di tempat. Di locker room. Memang jadi kan bukan di tempat yang lo angkat alat beratnya gitu. Jadi lebih private dan nggak ada orang juga waktu itu. Cuma maksud gue ya nggak gitu juga kali Sakit caranya ya. sih. Itu kan Ya, nyebelin ya. agak Nah, shading Nah sih. itu Iya. rada-rada. Nah yang terjadi adalah di gue, ini biar lo bisa. Dulu gue juga selalu berusaha membayangkan sebenarnya apa sih di benak para korban itu ketika terjadi. What's so depressing about it? Karena lu cuma disentuh kan basically. Apalagi gue cuman ya udah dipeluk aja, dan dipeluknya bukan di alat kelamin gue ya, di perut juga gitu. Maksudnya yang kayak sebenarnya kalau denger ya biasa aja. Kayak kan kita juga suka memeluk teman atau saudara di situ kan gitu. Jadi sebenarnya kesannya kayak biasa aja gitu. Tapi apa yang terjadi sama gue jadi overthinking. Ini kenapa ya dia melakukan itu sama gue? What's about my look gitu? Apa yang di penampilan gue yang bikin dia tuh jadi kayak gitu. Nah, gue jadi menarik itu ke pengalaman-pengalaman gue yang lain, di mana gue tuh suka kan kalau lagi ngasih penyuluhan tuh kayak ibu-ibu gitu kayak, "Dok, foto bareng dong." gitu. Lo tau kan yang model-model kayak gitu kan. Nah, gue jadi berpikir kayak apakah selama ini memang orang tuh cuman ngelihat gue emang ya udah dari packagingnya aja gitu, dari looknya aja. Jangan-jangan gue sebenarnya nggak kompeten ya. Gue jangan-jangan sebenarnya tuh ada di titik gue sekarang bukan karena kemampuan dan keterampilan gue, tapi simply karena look gue doang gitu. Dan itu sempat bikin gue jadi kayak imposter syndrome for quite a while. Dan itu yang mungkin itu bisa jadi ngasih gambaran sebenarnya apa sih yang dialami sama banyak korban juga gitu, yang kenapa ini jadi penting gitu, bukan cuman sekedar kayak ya elah lu disentuh kayak gitu apa sih gitu ruginya, emang dimasukin. Oh, nggak bisa. Ini gua nggak suka nih, ya kayak kan? gitu gitu. Nah, Nyentuh-nyentuh. ini juga mungkin cerita ini perlu diketahui karena bukannya gue menyudutkan aparat ya, tapi maksud gue ada oknum, karena juga dengar cerita-cerita di sosial media bahwa ketika si korban melapor, kemudian dia malah ditanya kayak emang kamu diapain, atau cuma gitu doang, atau malah di victim blaming gitu, kayak kamunya sih jalan kayak tadi tuh di lorong yang sepi gitu misalnya, atau kamu pakai baju apa gitu-gitu kan. Jadi ini biar semua tahu bahwa ini tuh nggak bisa dianggap remeh gitu loh. Betul. Ya benar. Jadi sobat Alcuk Entertainment sama Langit Musik, masalah ini bukan hal sepele sih, ya kan? Kayak nyentuh doang, nyentuh doang. No, itu nggak hal sepele sih. Kalau misalnya gue gak suka, ya itu gue bisa tuntut sih, dan itu kena kan. Karena kan kita nggak tahu nih korban tuh gimana setelah dia mengalami hal yang demikian. Kan kita nggak tahu kebelakangannya dia bakal gimana. Contohnya mungkin bakal takut nih beraksi dengan orang-orang yang tidak dikenal gitu kan. Yeah. Jadi dampaknya sangat luar biasa. Nah terus pertanyaan gue adalah, pada saat lu kayak terjadi hal itu, what are you doing? Apa yang lo lakuin ke orang itu? Nih ya, ini juga yang perlu diketahui sama
gue berharap banget nih ada yang denger aparat hukum gitu ya, karena Gue aparat enggak sih? oh, Enggak, iya. enggak. bisa Bisa. termasuk. Salah ngerti cincai. Jadi tuh yang meluk gue tuh bapak-bapak tua gitu sebetulnya. Jadi secara fisik kalau mau adu bogem nih sama gue, Kalah dia. gue yakin kalah dia gitu. Kayak gue ngangkat beban juga udah lebih banyak nih daripada dia. Cuman yang terjadi entah gimana, ketika di kayak gitu, gue freeze loh. Gue kaku gitu, maksudnya kayak gue kaget. Dan gue kemudian masuk ke dalam buru-buru, gue kabur masuk ke shower room gitu. Dan gue nggak berani keluar, kayak mungkin ada kali setengah jam karena gue berpikir tuh orang masih ada di luar atau enggak ya gitu. Iya pasti. Gitu. Padahal sebenarnya kalau dipikir secara rasional ya, sebenarnya ngapain sih gue takut sama dia gitu loh, kayak Iya. gue bisa gue laporin, bisa gue tonjok, bisa gue apa segala Iya, macam iya, gitu bener, kan. bener, iya. Nggak boleh tonjok ya, itu main hakim sendiri ya. Gue nggak tahu nih Tapi hukumnya. boleh kadang dalam suatu kondisi tertentu ketika lo terancam banget, Ya. lo boleh tuh pukul. Karena kondisinya membela diri. Ya, Kadang memaksa, betul. Intinya bisa dikonfront lah ya gue, Iya. bisa gue konfront gitu. Tapi ternyata itu nggak terjadi. Yang terjadi gue adalah stone, Membatu membatu, dan gue bingung. nggak bisa mikir gitu, kayak nggak logis nih pemikiran gue. Dan itu yang terjadi sama banyak korban. Itulah kenapa kalau misalnya lagi diinterogasi ya benar, korban juga ditanyain kan sama ketika dia bikin laporan nih sama penegak hukumnya gitu, ditanyain kan, kamu ngapain gitu, kok kamu diam aja, kok kamu nggak bilang enggak, kok kamu nggak menolak gitu. Kadang-kadang emang nggak bisa Jus, kayak lagi kayak gitu tuh lagi lu kaget gitu posisinya, Iya, jadi lu diam paham. aja gitu. Iya. Iya, Gitu. Jadi benar. jangan dicecar ke korbannya, maksud gua kalau kayak gitu. Iya, benar. Iya, gue paham banget sih. Jadi teman-teman yang dengerin atau korban speak up ya, jangan Ya. jangan diam aja. Yap. Wah, agak Gitu. agak kaget sih gue. Emang kayak orang-orang sekarang tuh kayak mereka berani-berani ya. Yes. Memang kebebasan berekspresi, cuman ya nggak kayak gitu juga, ya nggak sih? Betul. Tidak boleh melanggar dari norma-norma yang ada. Thank you lo udah cerita. Semoga dengan apa yang udah diceritakan menginspirasi orang-orang untuk menjadi lebih baik ya, khususnya para pelaku. Please stop, jangan lakukan itu ke orang lain. Ya. Oke. Betul. Nah, sebenarnya kita akan ada penelpon nih, Oke. ya kan? Ada 3 orang penelpon. Mm-mm. Mungkin sebelumnya itu sebelum menelpon gue akan jelasin secara singkat ya kan, bahwa terkait masalah pelecehan seksual Mm-mm. ataupun yang berbau hal yang demikian itu semua diatur adanya di KUHP yang lama yang sekarang masih berlaku, dan juga di rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru nanti akan berlaku. Nah, sebenarnya masalah pelecehan seksual ini udah dibahas di berbagai peraturan. Salah satu adalah peraturan yang melindungi wanita dan anak-anak dari korban KDRT juga dijelaskan juga. Tapi semuanya itu kayak sekarang udah terwakilkan di rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi udah modernisasi gitu kan. Nah, oke, sekarang kita mau nelpon nih. Kita dengar ya penelpon yang akan coming malam hari ini. Mereka mungkin akan bertanya dan sharing dari pengalaman mereka. Oke, apakah sudah ready? Oke. Gimana, apakah sudah ready yang mau nelpon? Ada passwordnya gitu nggak? Nggak ada passwordnya. Nggak ada passwordnya. Biasa kuis 90-an kan gue. Oh gitu ya. Kita satu angkatan nggak jauh-jauh beda. Anak zaman sekarang nggak tahu, pasti zaman dulu tuh ada kuis di TV yang Ah, kalau orang tuh harus nelfon terus pakai password gitu. Jali-jali ya nggak sih? Iya, kayak Kalau lu inget kuis Bayayan nggak sih? Kuis Bayayan itu ada tahu yang dia kayak menjual kemolekan tubuhnya. Oh wow. Nah, itu Ini pelecehan nggak sih apaan? sebenarnya? Gue nggak tahu ini apa. Enggak, itu literally kuis, beneran kuis, tapi hostingnya itu namanya Bayayan. Jadi kalau misalnya kayak ya ada apa kayak gitu loh. Jadi yang para penelponnya itu kayak banyak lelaki mata keranjang. Kalau ini mungkin gue nggak tahu ya kalau dihukum gimana, tapi sebenarnya kalau dari kacamata human rights sebenarnya dasar dari kekerasan apapun itu ya, kekerasan seksual apa segala macam, itu ketiadaan konsen atau persetujuan. Jadi ada dua hal yang biasa selalu gue bahas nih sama teman-teman juga ya, soal boundaries atau batasan Iya. pribadi sama konsen. Nah, setiap orang kan punya batasan pribadi ya. Iya. Kayak ibaratnya ya gue nggak boleh nyentuh lu kalau gue nggak kenal lo sebetulnya. Iya. Atau kayak duit lo misalnya, duit lo adalah kepunyaan lo, gue nggak boleh main ambil aja duit lo, itu kan Iya. boundaries tuh. Iya. Nah, kalau gue pengen ambil duit lo atau gue minjem duit lo, gue harus minta persetujuan atau konsen Iya. gitu. Nah, ketika itu tidak ada,
meskipun gua niatnya cuma minjem doang, main gua ambil nih duit lo, ya itu gue masuknya tuh pencurian. Pencuri, ya. Gitu kan. Sama nih kayak gini juga kekerasan gitu. Ketika misalnya kalau misalnya kayak tadi kasus lo Mbak Yen gitu ya, itu kan dia yang gue nggak tahu nih konteksnya, tapi intinya itu kan dari dianya gitu. Jadi Iya. tidak ada pelanggaran boundaries di sini, dan mungkin semuanya konsen, tidak ada yang merasa ada sesuatu yang terjadi tanpa konsen, seharusnya sih aman ya. Aman, iya. Tapi kalau misalnya kayak kasusnya Mbak Yen, kayak boundariesnya nggak ada deh Ya kayaknya. Iya kan? Jujur gue gak Itu, tahu. Aduh. itu kan balik lagi kayak balik lagi kebebasan berekspresi gitu, Iya, Cante. iya, Tapi kalau iya. misalnya di adopsi dengan nilai idealisme dari Pancasila kita, ya berarti harus beberapa norma walaupun kita meratifikasi Undang-Undang HAM ya, Ya. tapi tetap ada norma-norma itu yang harus diperhatikan sih gitu. Oke, apakah udah ready penelpon kita malam hari ini? Udah ya? Oke, yuk kita calling. Halo. Tapi gak dijawab aja. Sabar dulu, Boy. Halo, halo, halo. Hai. Ya. Halo. Hai. Ya. Halo. Oh. Oke. Oh, rame banget nih ya. Oke. Kenalan dong, siapa nih? Siapa duluan nih? Kenalan dong, siapa namanya, tinggalnya di mana gitu kan. Nama gue Dimas. Gue tinggal di BSD. Dimas di BSD. Oke, oke, oke. Iya. Oke. Oh, oke Dimas. Gimana Dim? Thank you loh udah mau mampir ke podcast kita malam hari ini. Kira-kira Ya. ada yang mau tanya nggak atau sharing nih? Mumpung ada narsum ya. Mungkin sekedar sharing aja kali ya. Sharing. Oke. Boleh, boleh, boleh. Silakan. Jadi kalau ngomongin apa Halo? kekerasan seksual gitu. Halo, masuk nggak? Masuk, masuk, masuk. Aman, aman, aman. Nah, iya, jadi kayak gue pernah ngalamin waktu itu gue ada di tempat kayak keramaian gitu, tempat publik lah. Dan itu kayak jatuhnya sih kayak gelap gitu ya. Oke. Di keramaian gelap. Itu ngapain? Lu ngapain di Nah. keramaian gelap? Ya dulu lah masa kelam. Oke, baik. Lanjut. Gitu. Nah terus gue lagi ngobrol gitu sama teman, lagi kayak bercanda segala macam. Emang sih pada saat itu kayak crowded banget gitu, kayak penuh banget tempatnya. Hmm. Terus tiba-tiba dari keramaian itu kan orang desek-desekan juga gitu ya. Nah tiba-tiba ada satu cewek segerombolan sih dia, kayak 3 atau 4 orang gitu. Nah dia lebih ngedesak gitu ke arah temen-temen gue dan gitu. Nah ada salah satu dari situ tuh kayak tiba-tiba kayak megang gitu loh, megang kemaluan gitu. Dan itu Oh. gue yang gituin. Oke, oke. Nah cuman kan apa ya, maksudnya kayak mungkin berpikir dulu tuh kayak percuma deh kalau gue ngomong, orang tuh bakal pikir gue yang gituin dia. Karena kan Oke, oke. Iya. stigma orang-orang di luar sana kan untuk seksual apa segala macam itu lebih ke laki-laki ke cewek gitu kan. Iya, oke, setuju gue. Tapi bukan dari cewek ke cowok. Nah berhubung gue dulu mikirnya kayak gitu, jadi ya udah, dibanding ribut, dibanding kayak rusuh apa segala macam, ya udah gue lebih baik diam. Dan lo memilih Tapi- diam. Iya, karena gue nggak tahu sih harus ngapain. Maksudnya kayak nge-freeze, kayak Iya, bener sih. diem aja gitu, kayak aduh Iya. bingung nih gue mau ngapain nih kalau kayak gini gitu kan. Sedangkan di otak gue cuma mikir, wah kalau gue yang teriak, gue ngomong, yang ada gue yang kena gitu loh, malah baliknya ke gue gitu. Nanti malah lo yang dikeroyak masa ya kan sih? Nah Ya, gue paham iya, banget nih. malah Tipikal. kan ceweknya langsung kayak heboh gitu, langsung bilang kayak apaan sih, enggak lah, Iya. dia yang bikin gue duluan. Nah sedangkan di situ siapa yang ngeliat, kan nggak ada yang ngeliat, dan gue yang ngerasain doang gitu kan. Oke, iya. Oke, itu kan kejadian lo alami. Nah, terus setelah kejadian yang lo rasain apa? Yang lo alami apa? Lo menerima kah? Melanjutkannya kah? Atau malah lo kena mental? Kalau dibilang Melanjutkan, apa, Neng, gas yuk tentang- gitu ya. Wih. aduh itu nggak dulu, itu di belakang. Oh, di belakang ya. Nah, oke. Nah, terus Jadi- terus lo alami, yang lo rasain apa deh setelah kejadian itu? Kalau dibilang mental sih enggak ya, cuman gue lebih mikir kayak, oh kok
cewek sekarang berani ya untuk kayak gini, kayak apa namanya, buat apa namanya, Ya kayak mungkin gitu lah ya. ada Iya. mungkin ada orang yang bisa membuat ini maksudnya bukan viral, kayak membuat ini rame supaya orang tuh lebih notice Iya. kalau cowok tuh juga bisa loh kayak gitu gitu. Iya, betul betul betul. Oke. Oke, Dims, thank you udah sharing. Oke. Jangan jangan matiin dulu nih, karena kita masih Iya, mau iya, iya. dengerin narsum yang ngomong ya kan. Oke, Nah, oke, oke, memang oke. tadi ya kayak ya cewek juga bisa melakukan hal itu dan tidak terjadi antara cewek dan cowok. Bahkan cowok-cowok untuk segala macam kebalikannya pun juga hal yang demikian juga sering terjadi. Nah, Iya. kayaknya persis banget yang Dimas kayak membatu, diam, bingung, malu buat ngapain Hmm. gitu kan, kayak Hmm. kejadian sama si tadi yang diceritain sama Sam. Oke, nah tadi dari Dimas kita ke nanti kita rangkum aja kali ya jadi satu karena Iya. waktu kita juga nggak banyak. Oke, next penelpon. Halo, 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 halo. Ya, halo. ya dengan siapa dan dari mana nih kalau boleh tahu? Halo, selamat malam, Malam. Kak Justian sama Kak Sam. Kenalin, gue Ken. Ken. Gue tinggal di Jakarta Pusat. Oke. Ya, tadi gue sebelum nelpon ini sekalian mendengarkan podcastnya Kak Justian dan Kak Sam juga. Mungkin Thank yang you. kejadian sama gue Thank you. itu ini sebelum salam kenal ya Kak ya. Iya, salam kenal kembali. Iya, jadi kebetulan yang terjadi sama gue juga agak mirip sama yang dialami sama Kak Sam. Tapi ini gue terjadinya di ranah publik, Kak. Wow. Di ranah publik, misalnya di transportasi publik. Jadi memang ya gue cuma kayak orang yang pergi ngantor, pulang ngantor kayak biasa, pakai kemeja, celana panjang dan lain sebagainya gitu kan. Gue naik salah satu transportasi umum yang memang selalu dipakai oleh orang banyak dan saat itu Sebutin posisinya aja memang sebutinnya transportasi publiknya apa biar orang-orang pada aware nih jadi jaga-jaga gitu. ya itu nggak apa-apa disebutin nih Kak. Nggak apa-apa sebutin aja. Ya jadi Transjakarta sih. Di Oke, Transjakarta itu lagi crowded banget, terus saya waktu itu yang di posisi yang di tengah itu loh, kebayang nggak Kak? Iya, Yang iya. rame itu Iya. itu ya. Iya, kebayang banget. Itu nggak ada aneh-aneh sama sekali, terus karena emang desek-desek banget, terus tiba-tiba ada yang kayak megang bagian belakang saya gitu Kak. Kayak Oh. pertamanya mikir mungkin karena kesenggol aja kali ya, mungkin Iya. kayak ya udah cuma kayak orang lagi mepet bareng, tapi kok tiba-tiba kok makin lama tangannya menjalar kemana-mana gitu. Wow. Tangannya menjalar kemana-mana, bahkan juga sampai ke depan bagian vital saya gitu loh Kak. Nah yang saya rasakan juga pengen teriak tapi kayak nggak bisa gitu, kayak mikir kayak ada begitu banyak yang ada di kepala saya, kayak kok kayak gini gitu loh. Iya. Kayak agak ya, dan mungkin saat itu saya juga ngelihat ke arah orangnya, terus orangnya cuma kayak ngelihat saya balik gitu loh, dan dia kayak badannya gede dan laki-laki juga gitu. Dan Mengintimidasi. bener-bener kayak pengalaman yang bener-bener nggak akan dilupain, dan semenjak kejadian itu membuat gue agak males kalau masuk ke transportasi umum yang crowded banget. Maksudnya gue selalu mencoba kalau transportasi umum yang nggak penuh gitu loh Kak, jam-jamnya. Jadi benar-benar mengganggu sih. Mungkin boleh minta masukan dari advice ya. atau Kak Sam, terutama terkait mental ya. Itu aja kali Kak. Oke, thank you Ken. Tadi Ken mengalami hal yang sama di Transjakarta, kemudian dia kayak recovery mental tuh kayak gimana ya. Nah, kalau nggak salah satu penelpon lagi, kita akan dengar lagi. Apakah orang udah standby? Halo? Halo Kak. Kaget. Lagi di mana? Ini lagi di jalan Kak. Kebetulan rumah Cikarang gini lah kejadiannya. Perjuangan. Mbak, oke. Boleh dong kenalin singkat ya, kenalin dari mana, namanya siapa, asalnya dari mana, kira-kira apa sih yang kamu alami? Oke, salam kenal Kak. Namaku adalah Hana. Aku tinggalnya di daerah di daerah Bekasi Timur, makanya ngambil kereta arah Cikarang, jadi dia kayak agak crowded gitu lah karena katanya baru nyampe. Oke, hati-hati di jalan ya. Udah dengar cerita-cerita dari teman-teman sih, cuman kalau ini gue bukan sebagai korban tapi gue yang ngelakuin. What?
Seriusan? Waduh. Ini beneran. Nih, Agak malu juga tuh ceritanya. lu harus ngasih emansipasi nih. Gimana ceritanya? Ceritain dong. Nih gue semangat nih dengerin. Sekarang kan kalau orang kan ngerasa kan cewek itu aneh ya kalau misalnya punya sesuatu kekuatan birahi atau nafsu sendiri kan. Nah, suatu saat nih gue tuh lagi naik ojek lah buat pulang ke rumah, dan itu tuh posisinya kalau nggak salah tuh gue lagi habis nge-gym lah kayak gitu kan. Nah, singkat cerita, gue dapet tukang ojek nih, orangnya lumayan cakep lah menurut gue, udah gitu kan dia naik Kawasaki Ninja kan, kok. Astaga. Otomatis kan gue kalau misalnya beberin badan kan ke bawah kan setara banget dong, harus banget ini kan megang dia kan. Jadi kan cerita karena gue ngeliat, karena saat itu kayaknya gue ngeliat dia cakep, gak tau kenapa tuh kayak birahi gue tiba-tiba naik gitu loh. Terus habis itu gue jadi megang, lama-lama sih megang dada doang sih, gak nyampe ke bawah gitu, enggak, cuma megangnya ke dada doang sih pada saat itu. Oh my god. Habis itu pada saat itu udah, cuman abangnya kayaknya ngerasa kayaknya sih gue megangnya ini bukan megang biasa sebagai penumpang gitu loh. Terus tapi lanjut. ini megang karena nafsu gitu. Sempat drama lah waktu di, pokoknya tuh berapa kilometer dari rumah gue tuh sempat drama lah. Terus gue tuh dibersihin di halte, dan kayaknya tuh gue dilaporin akur sama masnya. Jadi akhirnya ya udah deh, gue ada berapa bulan itu gak bisa pakai ojek. Gak bisa pakai gojek sih lebih tepatnya. Kayak gitu sih. Ya Allah, lu nekat berani juga ya. Ini benar-benar definisi no sara nih, no gender nih. Yang tadi biasanya pelakunya perempuan, tapi dikebalikan pelakunya laki-laki. Korbannya laki-laki tapi pelakunya perempuan. Lu ngerasa maaf ya Bang Gojek, I love you. Ya. Udah insaf berarti sekarang ya. Udah insaf ya. Lo paham kan kalau semua itu kalau kena hukum lo bakal kena nih, kalau tuh orang ngelaporin lo bisa dipenjara. Iya, kena. Aduh, gue mendingan diblokir Gojek aja daripada dia lapor polisi. Gila, agak miris nih. Jangan diulangi lagi lo. Iya, kakak. Oke. Thank you ya. Tadi siapa namanya gue lupa. Hana ya? Hana nama aku, Kak. Hana, bye-bye ya. Awas Iya, lo. bye-bye, Kak. Ketemu gue tangkap lo. Jangan dong. Oke. Thank you yang udah nelpon tadi. Ada siapa? Ada Dimas, ada Ken, ada Hana, dan ternyata nih agak shock ya, kebalikan agak nih terkejut. Iya, ini faktanya kayak gitu. Oke nih, gimana nih Kak Sam, tanggapan lo terkait 3 penelpon tadi? Apanya ya? Mulai dari mana ya? Bingung juga. Mungkin ya mungkin yang gue bisa bilang bentuknya kalau di sini semua sama ya, ada sentuhan fisik ya, bener kan ya? Tadi yang pertama kan sentuhan fisik semua kalau ini. Jadi bentuknya sama, settingnya beda-beda ya kan. Ada setting yang memang di public transport, ada yang di transport online di ojek, sama ada satu lagi di tempat di sebuah klub malam sepertinya tampaknya. Keramaian gelap ya kan. Kalau gue boleh menduga gitu kayaknya apalagi tadi dia bilang itu masa kelam gitu. Jadi ya udah ya gue menduga di situ. Nah tapi even yang menariknya ya, even di 3 setting yang berbeda ini, even di sebuah tempat yang kayak tadi gitulah, pub atau diskotik atau club atau ya whatever you call it, itu nggak jadi legitimasi loh bahwa konsen tuh diberikan, ngerti nggak? Nggak berarti kalau di situ terus lu nggak ada boundaries nih, lu bebas sama orang lain tuh terserah suka-suka lo gitu, nggak bisa. Jadi yang namanya konsen atau persetujuan itu tuh harus eksplisit, harus diutarakan dengan jelas gitu. Dan ya meskipun tempatnya apapun, mau situasinya apapun, itu lu nggak bisa lu merasa bahwa punya hak untuk melewati boundaries tubuh orang. Itu yang perlu mungkin di highlight ya. Nah terus yang tadi bahwa gendernya menariknya adalah yang nelfon kita yang mengalami itu laki-laki, yang melakukan adalah perempuan. Ini jujur tidak representatif terhadap statistik, tapi ini memberi kita informasi atau wawasan bahwa ini bisa terjadi pada siapa aja dan bisa dilakukan oleh siapa aja. Tapi memang secara statistik yang banyak jadi korban itu memang perempuan gitu. Banyak banget, mungkin hampir semua mungkin ya. Itu memang perempuan gitu. Sehingga dan ini perlu dilihat jadinya dari kacamata bukan cuman sebagai
apa ya, kayak dari kacamata oh dia ada dorongan seksual terus abis itu dia jadi melampiaskan gitu. Ini kan itu kalau kasusnya anak kayak gitu. Tapi enggak, dalam banyak kasus ini tuh terjadi juga karena adanya relasi kuasa. Jadi kayak si korban sama si pelakunya dia tuh punya posisi yang tidak imbang gitu. Karena dari statistik nih sebenarnya banyak kan terjadinya itu tuh di setting justru domestik, jadi oleh pasangan ini nggak cuman suami istri ya, tapi bisa juga pacar, mantan pacar gitu, pokoknya pasangan, terus biasanya keluarga, tetangga, guru, pokoknya orang-orang yang ada di lingkungan deket lo gitu, tapi punya semacam kayak relasi kuasa gitu, ketimpangan misalnya antara suami dan istri atau guru dan murid gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan juga, bahwa kayak kita artinya untuk mencegah ini harus mengadres juga tuh masalah ketimpangan kuasa itu gitu. Wow, agak berat ya kak, berat. Iya. Kayak gitu sih emang faktanya. Betul. Emang aku bingung sih ngomongnya gimana lagi, agak ngeri banget. Nah, ada yang mau nanya, ada yang pertanyaan nih, Kak, dari medis sendiri buat bedain penetrasi karena adanya pemerkosaan sama yang bukan pemerkosaan itu dengan konsen gimana Kak? Ngebedain gimana? Oke. Ini yang bisa melakukan adalah dokter forensik ya. Jadi dilakukan pemeriksaan fisik segera setelah terjadinya hubungan kalau bisa, supaya bukti-buktinya masih bisa diambil. Mungkin ada sisa DNA-nya, mungkin ada sisa cairan maninya gitu, atau mungkin rambut kemaluan dan segala macam deh. Pokoknya apapun yang tertinggal. Makanya sebetulnya ini emang susah sih kadang-kadang untuk kita mengimbau, karena kita tahu kondisinya kalau udah baru mengalami pasti kaget, shock gitu, dan gak kepikiran untuk langsung pergi ke mencari pertolongan ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Tapi kalau korban perkosaan memang disarankan secepat mungkin dia menuju ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat, supaya bukti-buktinya bisa divisum dan bisa diselamatkan gitu, bisa diambil. Gitu. Bener sih, kalau misalnya kita di proses hukum, kalau misalnya terjadilah yang kayak pemerkosaan atau yang lain lah ya, kita langsung ke TKP itu pasti yang kalau misalnya ada celana dalam diambil, sesuatu yang berhubungan dengan yang kayak gitu, emang tadi bener sih, jadi semua diperiksa. Nah tadi kan udah pada cabut nih ya orang-orang yang nelpon atau masih standby? Udah kayaknya ya. Oke. Thank you ya tadi buat Dimas. Takut ditangkap sama ditangkap bener, mampus tuh, ditangkap masuk penjara. Hana tuh, mampus. Nah, tadi kan gue sudah nyinggung masalah tadi ada KUHP juga, ada undang baru kan. Nah, di sini gue mungkin akan sedikit menjelaskan. Sebenarnya banyak banget, tapi gue akan jelaskan beberapa pasal doang. Pasal 281 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana paling banyak itu 4,5 juta rupiah, di mana barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, maka barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan. Nah, kesusilaan tadi pelecehan itu berhubungan kesusilaan. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang berhubungan tadi itu disebutin barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain, kayak eksibisionis itu juga masuk di dalamnya gitu. Kemudian untuk di undang-undang KUHP yang baru nomor 1 tahun 2023 di pasal 406 menjelaskan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana dengan paling banyak kategori 2 ke setiap orang yang melanggar kesusilaan di muka umum, melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut. Jadi maksud di sini adalah ketika lo melakukan pelecehan seksual itu tanpa kemauan orang itu, berarti orang itu menolak. Nah, itu baru masuk di dalam pasal 406 KUHP itu. Kemudian di pasal 406 huruf A, ya kan, yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan itu adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Itu juga salah satu bentuk dari pelecehan seksual. Kemudian masih banyak lagi pasal-pasal yang di bawahnya yang menjelaskan tentang tadi ada seorang perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak yang tidak berdaya. Kemudian ada orang tua yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak tirinya, misalnya anak tirinya sampai hamil, itu juga masuk di dalamnya. Kemudian pelecehan terhadap perempuan dalam kekerasan rumah tangga juga diatur di dalamnya begitu. Nah, untuk masalah revenge porn, ya kan tadi kita sempat mention bahwa biasanya revenge porn ini kejadian sama orang-orang yang mungkin yang tadinya memiliki hubungan kemudian dia bubar gitu kan. Kemudian ada maksud tertentu dan akhirnya dia mengancam. Nah, mengancam itu juga masuk di dalam beberapa pasal yang ada di dalam tindak hukum pidana
pengancaman dan juga pemaksaan itu diatur di dalam sana dengan ketentuan hukum yang berlaku dan denda yang berlaku juga. Nah kalau misalnya dia berujung pada pengancaman dengan penipuan, misalnya kayak gini maksud gue, ini video gue sebar nih ya kan ke lo ya, kalau nggak sebar lo gue apa, kalau misalnya nggak pengen gue sebar lo harus bayar duit sejumlah sekian, itu pemerasan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengalami hal demikian, lapor saja ke pihak-pihak berwajib seperti itu. Oke. Gimana Kak Sam? Apakah ada kerelatankah dalam bidang yang lo hadapin? Iya banget yang revenge porn. Jadi sekarang nih justru gue makin khawatir ya, karena dulu kan mungkin kita ngomongin pelecehan seksual ini di ruang-ruang fisik ya, maksudnya kayak ya di ruang nyata gitu. Nah sekarang kita ngomongin di ruang maya nih, di internet juga gitu. Betul, iya. Dan ini jadinya makin luas lagi yang bisa terdampak, dan ketika misalnya terjadi dampaknya bisa langsung gede gitu loh, karena materi yang di-share misalnya kayak tadi video lo atau apa itu bisa langsung viral dan kemana-mana gitu. Betul. Dan ini gue udah ngalamin sendiri, kayak waktu itu adalah di sebuah organisasi yang gue pernah kerja bareng, kita ngedukasi ke remaja nih, tujuannya untuk mereka paham. Tapi ternyata dari mereka justru kita dengar bahwa ini sudah terjadi di level bahkan sampai siswa-siswa SMP di daerah pedesaan. Jadi di sekolah mereka itu mereka yang pacaran terus putus itu tuh revenge porn gitu. Jadi foto mereka diancam untuk disebarin. Mungkin beda ya levelnya, kalau kita mungkin mikirnya oh masa anak kecil bikin bokep, mungkin enggak loh, cuman mungkin misal foto mereka ciuman atau mereka pelukan, tapi itu buat anak level segitu udah cukup memalukan gitu. Dan mau disebarin ke satu sekolah misalnya kayak gitu, itu tuh udah terjadi maksud gue. Jadi kayak even sampai ke anak-anak, sampai ke daerah yang kita mikirnya di desa gitu, itu udah jadi terjadi karena semua pada punya HP kan, pada punya ini gitu loh. Gitu. Lagian ngapain juga direkam, paling goblok gak sih? Ya gue kan mungkin untuk mengabadikan kebersamaan gitu, so sih yang panggil pipi mimi kan, anak SD, anak-anak SMP ya kan. Lagian nih peringatan banget ya, kalau mau kayak gituan nggak usah direkam-rekam kan, bahaya banget jejak digital. Udah konsumsi aja di memori lo, yang kata orang tuh sekarang kayak lo lupa nama tapi inget rasa. Nah rasanya diingetin tuh ya kan, jangan direkam-rekam, bahaya, jujurnya bahaya. Tapi itu bisa dijerat pakai UU ITE nggak sih kalau bisa. Sampai beneran tersebar? Iya bisa. Boleh, kan? Itu di dalam undang-undang kita UU ITE itu kan, di situ ngejelasin kalau bagi pelaku yang menyebarkan sebuah konten yang tidak layak lah dikonsumsi secara rame-rame publik oleh masyarakat, itu ada sanksi hukum. Iya. Dari pelaku awal, kan dia yang punya video, kemudian dia mengupload di satu ke website, kemudian disebar dari website ini ke yang lain. Jadi semua itu beruntun kena. Oke. Iya, itu konten yang berbau pornografi, dan itu tidak hanya di UU ITE, undang-undang pornografi juga mengatur hal yang demikian. Nah, jadi hati-hati sekali gitu kan. Bagi yang hari ini mau berniat yang jahat ya, hati-hati ya, nanti bakal ketemu lo mampus di penjara, nikmatin tuh di penjara. Ya kan? Gak enak banget lo di penjara lo, apalagi nih ya, katanya nih gua nggak tahu benar, kalau misalnya dia itu tindak pelaku kejahatan dari pelaku pemerkosaan, lo bakal dikerjain sama penghuni penjara, mampus lo dibalsemin. Katanya sih gitu kan. Kalau mau coba enggak dong ya, jangan gue dong. Ntar gue jenguk dah. Kesel. Wow. Ternyata kita udah 1 jam lebih ya kan, udah nggak berasa banget nih daging semua yang dibahas malam hari ini. Sebenarnya masih banyak poin-poin yang belum kita bahas ya, tapi keterbatasan waktu inilah yang akhirnya gue harus menutupi nih obrolan kita malam hari ini. Gue pengen banget nih, boleh nggak sih 2 jam mas? Nggak boleh ya? Boleh nggak sih 2 jam nih, kayaknya belum banyak yang poin yang gue bahas di sini, masih seru banget. pengennya sih lebih lama, tapi ya udahlah, karena nanti kalau misalnya kita mau diskusi lebih lanjut ya kan, kita bisa diskusi di luar. Teman-teman bisa lihat Instagram gue di @justian24 dan juga Instagram kakak hits kita @sam_jolan ya. Nanti bisa di DM, boleh nggak sih DM nanya-nanya? Ya gue sih kadang-kadang suka jujur ya, suka kagak baca DM. Emang. Tapi boleh ya aja. Begitulah guys ya. Jadi gini anak hits ya. Saking sibuknya gitu. Gue karena om aja basically. Oke, by the way, sebelum kita tutup nih obrolan daging malam hari ini kan, gue pengen dong dari seorang Sam, belibetan gue dan
menyampaikan apa ya, ibarat kata kayak closing statement, pesan-pesan yang pengen lo sampaikan ke orang yang mendengarkan podcast kita malam hari ini, ke siapapun itu, silakan. Oke. Dari hati yang paling benar, 45 detik dari sekarang. Enggak dong. Izinkan saya menjawab dalam bahasa Inggris gitu ya. Yo, dilihat sama panitia nanti. Nggak, jadi mungkin gue ini kan yang nonton bisa macam-macam ya, bisa Macam-macam, jadi mungkin korbannya, mungkin pelakunya, calon pelaku. Ya, jadi mungkin beda-beda message-nya. Kalau untuk yang korbannya atau mungkin ya kita lah secara umum, amit-amit jangan sampai jadi korban. Tapi kalau sampai one day mengalami pelecehan seksual gitu, please jangan ragu untuk mencari pertolongan. Betul. Karena sebenarnya pertolongan ini udah mulai ada nih banyak di sekitar kita. Yang paling, ntar bisa googling ya, setidaknya dari pemerintah aja itu udah ada hotline namanya Sapa 129. Itu ada kayak hotline Sapa 129. Oke, diingat ya teman-teman ya. Tuh, ada nomornya. Oke. Gitu. Terus dari ini apa, puskesmas rumah sakit pun juga udah banyak yang sebenarnya mulai terlatih gitu. Apalagi kalau yang dialami bukan cuma sekedar pelecehan seksual tapi perkosaan misalnya. Udah banyak banget apalagi di Jakarta yang bisa untuk segera dengan cepat menolong kita dari sisi konseling, dari sisi hukumnya juga untuk visum segala macam gitu-gitu. Terus apa namanya, dari lembaga-lembaga lain yang non pemerintah juga udah banyak bantuan, misalnya kayak LBH Apik. Gue nyebut merek nih ya, karena emang mereka yang biasanya jadi reference point kita gitu. Kita untuk LBH Apik, terus Yayasan Pulih, dan mungkin banyak lagi gitu. Jadi teman-teman please googling kalau misalnya butuh bantuan dan butuh pertolongan itu carilah. Terus kalau untuk dari pelakunya hati-hati ya, hati-hati Anda gitu, karena sekarang hukum kita udah makin kuat. Iya, betul. Selain KUHP yang tadi disebut sama Justian, ada juga undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Itu juga udah menjelaskan tuh semua yang tadi gue jelasin, ada 15 jenis kekerasan seksual. Itu semua udah ada undang-undang dan pasalnya. Jadi lu mau yang mana aja udah bisa kejerat dari salah satu itu. Tinggal pilih. Iya, sampai yang cyber juga udah bisa terjerat di situ juga kalau seinget gue. Jadi kayak itu hati-hati. Jadi tolong hargai boundaries orang lain gitu. Dan kalau lu pengen melangkahi boundaries orang, mintalah persetujuan atau konsen gitu. Nah kalau dari pemerintah, gue cuma berharap mungkin dari yang aparat penegak hukum ya, karena kita hukumnya udah ada nih instrumennya. Kalau misalnya lu kagak jalanin kan kagak bisa juga. Nah tolong banget nih untuk dibantu implementasinya bapak-bapak, ibu-ibu, pak polisi, ibu polisi, tolong supaya dibantu, dan kalau bisa jangan sampai lagi ada victim blaming atau stigma terhadap korban gitu, supaya semua pada mau speak up juga. Betul sekali. Thank you Sam. Nah sebelum gue ngejelasin, gue pengen juga nyampain closing statement dari aspek legal ya, tapi sebelumnya gue mau kayak nyampain sekepal dulu, sekelas pasal dulu, bahwa kayak kemarin ada update kasus nih, pengantin baru nikah sehari, kemudian besoknya dia kabur ternyata dia nemuin mantannya nggak bisa move on. Terus ketemu sama suami yang baru, terus balik lagi dicerain sama suami yang baru nikah sehari 2 hari, agak skapal. Tapi itu kasus yang baru ya, nanti bisa dicari lagi. Nah sekarang gue mau nyampein dari apa yang harus lo lakukan ketika lo menjadi korban nih. Kalau pelaku gue udah tahu lah apa yang harus dilakukan, ya lo masuk penjara sana, dijerat, masuk polisi kan. Nah kalau korban itu ketika lo ngalamin hal itu, memang nggak semua orang tuh berani speak up langsung kan, tapi lo bisa mulai dengan cerita dengan orang terdekat lo yang lo percaya. Nanti kita lihat reaksinya apa. Nah kemudian kita lihat reaksi mendukung lo untuk melapor ke polisi, silakan langsung lapor ke polisi terdekat. Gitu aja. Jadi ketika lo tahu orang terdekat kan malu nih mau cerita ke orang lain kan, cerita deh ke X kan, akhirnya cerita, nanti kan ada reaksi dari dia kan, ya udah lo lapor polisi, abis itu ya udah nanti akan diproses secara hukum gitu. Itu sih. Lumayan nih, capek juga tapi seru banget ya daging ya. Oke, thank you so much atas kesetiaannya sahabat Elcuk Entertainment dan Langit Musik sudah mendengarkan celotehan kita malam hari ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita obrolin malam hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya kan, bisa dijadikan semacam inspirasi lah ketika teman-teman mengalami hal yang tidak mengenakan tersebut, seperti itu. Dan yang sedang di jalan, semoga sampai di rumah dengan selamat, dan minggu depan kita ketemu lagi dengan topik yang lebih menarik lagi, dengan narasumber yang oke lagi, sama kayak gini ya kan, di jam 18.30 setiap hari Senin malam di aplikasi Langit Musik, dan juga Elcuk Entertainment YouTube Entertainment kita live streaming ada di Instagram IG gue. Thank you Kak Sam. Thank you juga, my pleasure. Good luck
semoga sukses terus Amin. kerjaannya. Good luck kompetisinya diakhiri. Semoga nanti mendapatkan kabar bahagia ya di Siap. akhir bulan ini. Siap. Dan kalau misalnya nanti gue undang-undang lagi, pengen lah ya datang ya. Mau banget. Oke. Mau banget. Nah, kalau misalnya ada yang mau nanya, silakan follow Instagramnya Sam Jolan di. @samjolam, SAMJOLAM. Betul. Thank you banget. Oke, see you. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Thank you, Pak.